Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Windiani, guru fisika kelas 11 fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai materi gerak parabola. Masih merupakan bagian dari rangkaian kinematika gerak. Apa itu gerak parabola? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian melihat atau pernah memperhatikan, menyaksikan bagaimana sebuah benda itu bergerak secara parabola atau membentuk lintasan parabola. Ya, gerak parabola itu contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan orang menendang bola ke gawang atau gerakan pemain voli menservis bolanya melewati net, atau gerakan pebasket yang melambungkan bolanya menuju keranjang, atau seorang pemain golf yang memukul bolanya dengan tongkat besinya untuk memasukkan bola ke dalam lubang dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh gerakan yang disebut dengan gerak parabola. Jadi apa itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi, merupakan hasil perpaduan dua buah gerak lurus di sumbu X dengan kecepatan tetap dan gerak lurus di sumbu Y dengan percepatan tetap. Atau dengan kata lain, gerak parabola itu merupakan gerak perpaduan antara dua buah gerak, yakni gerak lurus beraturan dan gerak vertikal ke atas. Syarat terjadinya gerak parabola adalah pertama, kecepatan awal yang diberikan kepada benda yang akan mengikuti lintasan gerak parabola adalah kecepatan awalnya harus memiliki vektor yang memiliki sudut kemiringan theta, di mana theta itu besar sudut antara 0 dan 90. Maka jika ada benda yang diberikan gaya atau dipukul atau memiliki kecepatan awal yang arah kecepatannya itu membentuk sudut theta di antara 0 dan 90, maka benda itu akan bergerak mengikuti lintasan parabola seperti yang kalian lihat di gambar slide. Berkaitan dengan persamaan gerak untuk gerak parabola akan kita bagi dua, yakni gerak dalam arah sumbu X. Di dalam sumbu X, gerak dalam arah horizontal memiliki kecepatan tetap. Artinya kecepatan benda di setiap titik bernilai konstan dan berlaku bersamaan Px itu sama dengan P0x sama dengan P0 cos theta. Ini merupakan hasil penguraian dari rumus kecepatan P awal P0 yang memiliki arah theta, dan theta itu di antara sudut 0 dan 90. Yang kedua, untuk gerak dalam arah sumbu X, kita bisa mencari jarak mendatar yang ditempuh oleh sebuah benda dengan persamaan X sama dengan Px kali T atau P0 cos alpha kali T. Sementara dalam arah sumbu Y, gerak benda mengalami perubahan kecepatan karena dalam arah sumbu Y atau vertikal, percepatan gravitasi mempengaruhi kecepatan benda. Semakin ke atas, maka benda kecepatannya akan berkurang karena dihambat oleh gravitasi. Maka kita bisa menentukan berapa kecepatan benda di sumbu Y pada saat T 1 sekon, 2 sekon,
3 diskon dan selanjutnya yakni dengan persamaan pi y sama dengan pi 0 y min g kali t. Posisi benda pada sumbu y menurut ketinggian dapat dituliskan dengan persamaan y sama dengan pi 0 y min setengah gt kuadrat. Atau pi 0 y nya kita ganti menjadi y sama dengan pi 0 sin alfa kali t min setengah gt kuadrat. Yang menjadi ciri khas dari gerak parabola, selain kecepatan awalnya harus berarah atau memiliki kemiringan sebesar theta atau alfa, maka ciri khas yang lain adalah bahwa pada gerak parabola ini terdapat jarak dan ketinggian maksimum. Bagaimana ketinggian maksimum itu terjadi pada gerak parabola? Karena gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak vertikal ke atas dan gerak lurus, di mana gerak vertikal ke atas itu terjadi di sumbu Y, dan gerak lurus itu terjadi di sumbu X. Maka di sumbu Y, ketika benda tidak mampu lagi menahan gravitasi, maka benda itu sudah mencapai ketinggian maksimum. Artinya pada titik tersebut, benda kecepatannya sama dengan 0. Kecepatan dalam arah Y. Sehingga kita bisa mengatakan ketika kecepatan dalam arah sumbu Y itu sama dengan 0, maka benda mencapai ketinggian maksimum. Dengan menurunkan persamaan dari persamaan waktu, bahwa T untuk mencapai maksimum itu sama dengan pi 0 Y per G. Atau bisa kita tulis menjadi pi 0 sin alfa atau sin theta per G. Nah, sehingga dari situ kita bisa memasukkan angka T ke persamaan posisi atau jarak pada gerak vertikal atas, maka didapat tinggi maksimum Y atau H sama dengan pi 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sementara untuk mencapai jarak maksimum, maka kita memerlukan 2 kali T max untuk waktunya. Jadi kita masukkan X sama dengan pi 0 kuadrat sin 2 alfa per G. Itulah gerak parabola yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.